Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Sorry bilet karena memang ini hari Jumat juga ya. Jadi aku lebih fokus ke ini ya, ke spiritual. Oke, kita lihat dengan no communication ya. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Oke. Di sini aku akan ada dua kartu, kartu 1 dan kartu 2. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. No communication. Ya. Aku kasih waktu kalian 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke. No communication ya. Oke, kita mulai ya. Aku pilih deck 1. No communication. Kita lihat energi dia selama tidak komunikasi ya. Energi dia please. Stuck ya. Energinya stuck. Tentang keuangan. Oke. Dia sakit hati ya, terluka ya, terluka atas permainan dia yang dia genggam, dan ini bermasalah tentang keuangan. Ada pengkhianatan dalam hubungan dia yang baru ya, semua karena keuangan ya. Dan di sini aku lihat ya, dia coba untuk bertahan dengan orang ketiganya ini, ataupun orang yang dia jalani sekarang. Walaupun dia disakiti ya, dia coba untuk tetap bertahan. Sakit sih rasanya, tapi karena uang, harta, ataupun jabatan. Di sini dia menggenggam ya sebuah kehidupan yang diawali tadinya sukses, tapi ternyata ini melukai dirinya dia sendiri. Mencoba untuk move on nanti ya, untuk move on, ingin memulai kehidupan dia yang baru, kehidupan dia sendiri secara spiritual nantinya. Oke. So kita lihat, selama tidak komunikasi dengan kamu ya, sama tidak situasinya, selama tidak komunikasi dengan kamu, situasinya seperti apa. Ini energi dia ya, energi dia. Kita lihat situasi dia. Selama tidak komunikasi dengan kamu. Oke. Oke, berharap ada perubahan. The King of Pentacles, Nine of Cups, Ace of Wands, and the Ten of Wands. Berharap ada perubahan, tapi ternyata sulit ya, beban. Di sini dia coba untuk bisa fokus dalam pembenahan ataupun memperbaiki harapan, cita-citanya dia. Dia coba untuk memperbaiki doa dia sebenarnya, lambat launnya nanti. Dan karirnya dia ini pun berharap sih
semakin sukses gitu ya, berharap semakin baik, berharap semakin bagus, tapi ternyata sulit ya. Banyak sekali tanggung jawab dari apa yang sudah dia lakukan. Dia harus bertanggung jawab dari doa-doanya dia, terutama dalam spiritual. Ini sulit dia jalani ya, sulit dijalani. Dan ya, ini menanggung beban tentang triparty ya, karena hubungan ini terlalu banyak pertaruhan ya. Makanya dia nggak bisa komunikasi dengan kamu karena karirnya juga stuck, doanya dia juga stuck, tidak ada kemajuan. Dia bertaruh atas karirnya ya untuk sukses, tapi ternyata tidak sesuai harapan. Dia bertaruh melepaskan komitmen dengan kamu dengan harapan dengan kehidupan barunya ini akan lebih baik, lebih sempurna ya, lebih sukses tentang keuangan dan hasrat, tapi ternyata banyak luka yang harus dia bawa ya. Aku lihat situasinya dia selama tidak komunikasi ini juga sulit untuk memulai komunikasi dengan kamu ya. Kenapa? Karena tanggung jawab dari triparty yang dia lakukan ke kamu. Dia kan alasannya kerja, tapi ternyata tidak ya, tidak. Di sini dia menggenggam banyak sekali harapan dengan orang-orang sekitarnya dia ya, karena beralasan uang, materi. Dan ternyata harapan dia untuk sukses ini sulit digapai. Dan ini menjadi konflik batin ya dengan dirinya, karena dia melihat kamu sudah menerima keputusan dia menceraikan kamu. Kamu juga menerima tentang pembayaran karma ya dalam hubungan ini, dan kamu juga sudah bisa mempertanggungjawabkan perjalanan awakening spiritualnya kamu, walaupun banyak sekali konflik dalam diri kamu, dalam batin kamu ya. Kamu menerima segala drama yang kamu hadapi dengan kejujuran, dengan ketegasan ya, dan kamu pun sudah rencana ya untuk bisa sembuh dari konflik batin kamu. Ini yang membuat dia terluka juga, membuat dia stuck, karena kamu fokus dalam doa kamu sendiri, kamu fokus membayar karma kamu sendiri, kamu komitmen merencanakan menyembuhkan luka batin kamu sendiri. Kita lihat ya dengan Four of Pentacles-nya. Jadi energi dia ini ya terperangkap dalam triparty ya, trust issue di masa lalu. Ini dikarenakan keuangan ya, aku ngelihatnya ya, karena kamu udah gak peduli, kamu udah gak harmonis lagi sama dia, dan sekarang dia stuck ya, kestabilan hidupnya. Kenapa? Karena spiritualnya kamu udah gak fokus ke dia seluruhnya. Di sini aku lihat ya dia marah, coba untuk meyakinkan diri kalau dia bisa sukses ya tanpa spiritualnya kamu, yaitu dengan fisik dia lakukan, tapi ternyata terluka ya. Two of Pentacles ini yang membuat dia terulang terus ya tentang triparty, terulang terus. Dan di sini kamu juga udah ragu sih membuka komunikasi lagi dengan dia, karena ya ujungnya akan hal yang sama ya, yaitu drama. Dan ini membuat kamu emosional, membuat kamu ya merasa nggak nyaman gitu ya. Dan aku ngelihatnya
dia ini masih stalking kamu ya, tapi dia tahu dia nggak bisa memulai komunikasi dengan kamu karena kamu udah berbeda sih ya, udah nggak terlalu terbuka dengan dia ya. Dia stuck dalam karaktermu yang baru ya. Dia merasa kamu sudah arogan ya, udah nggak harmonis, udah nggak tulus lagi bagi dia ya, karena kamu sudah bisa melawan trauma kamu tadi. Tuh. Dia yang difikirkan adalah karir dan juga image, predikat dirinya. Jadi dia coba untuk fokuskan dalam bekerja ya, aku ngelihatnya. Dia ingin memperbaiki, ingin ukir kembali kesuksesan dia, karir dia. Tuh. Kenapa? Karena situasinya ini sudah berubah. Kamu sudah fokus dengan doamu sendiri, dan kamu juga sudah menjujurkan untuk membatasi doamu ke dia. Dan ya, dia harus memperbaiki apa yang sudah dia lakukan. Selama tidak komunikasi dengan kamu lebih fokus doakan diri kamu sih. Ini yang membuat dia marah. Ya. Dan dia merasa dengan kamu memang ada jarak. Kamu sudah memiliki duniamu sendiri, dan dia pun merasa berat untuk memulai komunikasi dengan kamu, karena kamu sudah fokus memperbaiki kehidupanmu sendiri. Tuh. Kamu juga sudah berkata jujur ingin memulai kehidupan baru, terutama cinta baru ya. Sedangkan dia dengan orang baru ini sulit banget ya mencapai kebahagiaan. Sulit, berat tanggung jawabnya untuk dibawa ya, tentang hasrat dan juga ketulusannya dia ke orang baru. Untuk mencintai dirinya sendiri pun sulit ya, berat. Karena dia masih egois dalam image, dan dia marah, kesal ketika dia tahu kamu sudah tidak harmonis lagi dengan permainan dia. Ya, dia coba untuk ngeblok kamu. Tuh ya, coba untuk ngeblok. Dan dia merasa kamu yang ngeblok tentang petualangan dia. Ya, aku lihatnya. Dia dengar kabar ya tentang isu ya, setelah ending dari kamu, dia hati-hati dalam melangkah, tapi dia dengar kabar ya kalau permainannya ini ada yang ngeblok ya, dan dia harus menerima kenyataan ya, semua yang dia lakukan ini beresiko ya, tentang kecemburuan, kemarahan. Dan dia harus menerima kenyataan dramanya ini ya suatu hari akan terbongkar, atau sudah terbongkar. Dan aku lihat ya, dia orangnya kan suka berpetualang ya, menghayal terus untuk mencapai tujuan hidupnya, terutama tentang traveling dan juga target ya, tentang cinta. Pada akhirnya ya, langkah yang dia ambil ini akan bermasalah terus. Dan dia harus hadapi kenyataan dari ilmu hitam yang dia kirim, ataupun niat buruk yang dia lakukan, ini akan berbalik ke dirinya dia sendiri. Satu sisi makanya kamu berbeda, udah gak terbuka banget dengan dia. Ya, kamu udah gak terbuka banget. Makanya dia merasakan triparty berulang-ulang ya, dan dia sakit hati karena
keuangannya juga tidak seimbang lagi dalam hidupnya. Jadi dia mengatakan dengan kamu tuh sibuk kerja, padahal dia sibuk dengan cinta barunya demi keuangan, demi karir. Pada akhirnya apapun yang dia kerjakan ini sulit ya, mencapai ketulusan, mencapai kesuksesannya, karena tanggung jawabnya besar. Dari cara dia mencari sesuatunya itu tidak dengan niat baik. Religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. Ya, magic, dan juga dia kurang beriman ya dalam menghadapi atau ujian. Ketika dia sukses, dia mudah terpengaruh dan merasa berhak ya memiliki apapun yang dia inginkan. Ini bisa menjadi faktor ya kenapa dia bisa berselingkuh. Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. Ya, dia harus bisa memaafkan dan belajar melepaskan hubungan di masa lalu yaitu dengan kamu, dan dia harus bisa jadikan pengalaman di masa lalu itu menjadi suatu pengalaman yang baik di saat sekarang dia dengan orang baru. Tapi kan ternyata sulit ya, sulit mencapai ketulusan, sulit mencapai kebahagiaan, karena ya banyak sekali hasrat yang dia genggam, yang dia pikul. Love yourself, sih, dia harus bisa mencintai dirinya dia sendiri dulu nih. Your self-respect makes you romantically attractive. Ya, dia harus mencintai dirinya dia sendiri. Kalau dia mau bahagia, kalau dia mau mendapatkan yang tulus, ya dia harus bisa belajar healing untuk dirinya dia sendiri. Jangan jumping up gitu ya, karena kan dia selalu mencari cinta ketika dia tidak bersama kamu ataupun bersama kamu ya. Dia selalu mencari yang cinta sejati terus menerus ya, walaupun dia sudah mendapatkan yang terbaik nih dengan kamu, selalu dia mencari cinta sejati terus, karena orangnya gampang goyah dan dia juga gampang marah, emosional ya, dan terlalu mementingkan ego, terutama tentang image-nya dia. Oke, so aku harap ini bisa resonate ya. Untuk yang nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Oke. No communication, kita lihat energinya dia. Ten of Pentacles, the Lovers, and the Knight of Cups. So, aku ngeliatnya energinya dia nih yang nomor 2 lagi jatuh cinta, lagi menikmati kesendiriannya dia, ya, menjadi orang ketiga terus menerus dalam kehidupannya dia. Dan aku ngelihat memang dia senang aja ya hidup dalam hubungan orang lain, karena bagi dia ya itu suatu suatu pengalaman, suatu tantangan. Dan aku melihatnya memang energinya dia ini lagi menikmati menjadi orang ketiga atau hadirkan orang ketiga. Ya, dia lagi mencari cinta sana sini ya, energinya. Lagi player banget. Aku ngeliatnya. Ya, lagi banyak mencari tentang pasangan hidup yang bermanfaat buat dia, terutama dalam keuangan dan juga fisik. Ya, kita lihat selama tidak komunikasi dengan kamu, situasinya dia bagaimana. Five of Swords, the High Priestess, Seven of Swords. Ya, ini orang masih bermain dalam lingkaran setan kalau aku lihat, lingkaran perselingkuhan dan penuh dengan magic juga, pengkhianatan.
bisa saja kembali ke kamu, tapi hajar terus nih orang lain. Five of Swords, the High Priestess, Seven of Swords, and Ten of Swords. Ini lebih banyak bermain air sign ya, sama water sign. Earth sign-nya cuma satu. Ini bisa siapa aja sih, ya. And fire sign. Oke, situasinya dia ini penuh dengan ketidaknyamanan. Dia merasa sebenarnya udah sia-sia sih hidup bersama orang ketiganya ya. Dan dia nggak bisa lepasin juga. Satu sisi dia butuh seks, butuh fisik, butuh keuangan, ya, butuh kesenangan. Ini yang aku lihat. Dan dia stres, depresi karena dia mengetahui atau orang ketiganya tahu dia masih ingin kembali dengan kamu dan dia masih mencari orang lain. Ini orang ketiganya bisa saja mengirim ilmu hitam ya, ataupun pelet ke dia sehingga dia setiap malam gak nyaman energinya, penuh rasa takut, gelisah, depresi. Tetap menjalankan hubungannya dengan orang ketiga ya, secara diam-diam, tapi semuanya manipulasi. Ada rasa takut dia dikhianati lagi oleh orang ketiganya. Ten of Cups, Six of Wands, and the Page of Wands. The Two of Wands, Page of Cups ya. Jadi gini, orang ketiganya ini tahu ya kalau orang yang kamu dealkan ini masih stalking kamu, masih mencari informasi tentang kamu dan ingin kembali sama kamu. Ya tuh, ya masih stalking kamu, mencari informasi tentang diri kamu yang sudah bahagia, ingin kembali tapi dia belum bisa melepaskan ya, melepaskan sifat munafiknya, dan dia dihantui tentang karma dari kamu. Ingin minta maaf sih rencananya sama kamu, tapi sifatnya masih childish, jadi belum bisa dipastikan ya. Kalaupun dia datang juga sifatnya masih kekanak-kanakan dan ya masih bermain-main ya, aku lihat. So, mencoba menjadi orang ketiga ataupun mencari orang ketiga lagi ya, selama berhubungan dengan karmik ataupun dengan orang ketiganya sekarang, semua penuh dengan kebohongan ya. Dan dia merasakan setiap malam tuh gak nyaman energinya karena ada yang mengirim dengan ilmu hitam, pelet, ataupun dengan berita-berita hoax ya, yang membuat dia stres, terutama tentang kamu yang sudah bahagia dengan dirimu sendiri. Dia tetap jalani hubungannya dengan orang ketiga ya, karena obsesi juga sih. Obsesi tentang pengakuan atau keakuan, dan obsesi tentang kestabilan hidup dan juga seksual. Dia tahu nggak nyaman sebenarnya hubungannya dengan orang ketiga nih, dan dia takut sendiri ya, takut dengan egonya sendiri nih, takut dengan komunikasi dengan orang ketiga karena ya penuh dengan kebohongan. Orang yang kamu dealkan ini matre banget ya, matre. Duit untuk kepentingan dia sendiri, terutama yang ada fisiknya. Tuh,
Oke. Jadi gini, dia coba untuk menjadi orang ketiga karena dia ingin mendapatkan kestabilan hidup ya. Dan energinya itu dia ingin memiliki suatu hubungan dengan seseorang yang sebagai cinta sejatinya dia itu hidup dengan bahagia nantinya. Tapi dia masih mencari-cari cinta ini. Ya tuh, Seven of Wands, masih mencari-cari cinta. Jadi dia kayak ya belum yakin dengan pilihannya sekarang juga. Ya, dan dia juga mencari informasi tentang kamu. Ya, aku udah lihat tadi ya, masih mencari informasi tentang kamu. Maaf. Aduh, maaf. Kucing aku kegeser. Sorry guys, energinya nggak enak yang nomor 2. Ini penuh dengan topeng semua ya. Nggak nyaman banget nih hidupnya. Selama tidak komunikasi dengan kamu nih penuh ketakutan, terutama kebohongannya dia. Dia lagi sulit ya mencari keuangan. Walaupun dia penuh dengan uang tapi kayak kurang ya, karena untuk kepentingan pribadinya dia. Dan aku ngeliat di sini situasinya dia nih selama tidak komunikasi dengan kamu penuh dengan drama ya, penuh dengan manipulasi, dan dia nggak nyaman, mimpi buruk terus ya tentang pengkhianatan. Tuh, the Tower hancur karena ya hidup dia sia-sia, tapi dia tetap mempertahankan ya, karena ya satu, karmiknya ini kan juga nggak bodoh. Dia juga memantau karmik nih, orang ketiganya, dan dia pelajari kehancurannya dia ya. Coba untuk bangkit ya, dia mencari cara untuk bisa ending tapi dengan manipulasinya situasinya. Tapi ini membuka lembaran baru ya tentang kebohongan, pengkhianatan lagi. Dan dia takut akan pembayaran karma. Takut akan kebangkitan spiritual. Gelisah banget ini. Depresi, takut, nggak nyaman, mimpi buruk tentang karmanya dia sendiri. Dan juga orang ketiga. Tuh, dia ingin memulai kehidupan dengan kamu, tapi dia inginnya dua-duanya tuh. Ya, ingin menggenggam kamu dan orang barunya ini sebagai karma baiknya dia. Jadi kayak buat keberuntungannya dia. Malah di sini dia sulit menggenggam kehidupan baru dengan kamu. Walaupun dari nol lagi juga, ini banyak hal yang harus dia pelajari, banyak hal yang harus dia genggam atas karmanya dia sendiri. Ini sia-sia sih situasinya dia. Bertahan dengan ego, pada akhirnya hancur, dan obsesinya dia pun menjadi kemunafikan buat dirinya. Dan di sini dia juga memantau orang ketiganya. Ya, karena ya dunianya dia tuh yang sekarang ya penuh dengan kepalsuan, penuh dengan pengkhianatan. Dia coba untuk jalan pintas, tapi ya dia takut akan pembayaran karma. Gelisah ketika dibangkitkan spiritualnya, ya pasti mengalami kehancuran dan pengkhianatan, bahkan kehilangan orang yang dia kasihi, ya bisa keluarga. Ya, dia takut banget nih tentang kebangkitan spiritual. Dia mencari informasi bisa tentang kamu juga. Tadi kita lihat ya, ada The Empress. Tapi ini juga dia bisa mencoba mencari pasangan baru, berharap
ada yang lebih baik lagi gitu ya. Astagfirullahaladzim, kucing gue. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Sama ya sama yang tadi, ini juga ilmu hitam juga, pelet guna-guna ataupun berita bohong ya, gosip ya, jadi kayak fitnahan ke kamu, jadi kayak ya rayuannya dari si orang ketiga ini juga bisa. Religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path through love. Keep an open mind. Your soulmate might differ from usual type and expectation. Ini perjalanan awakening spiritualnya, karena dia masih mencari cinta sejati, masih membuka lembaran baru walaupun dia dengan orang baru ya sekarang ya. Karena ini cintanya dia dengan orang baru ini karena satu, uang, kedua fisik, ketiga juga efek dari ilmu hitam. Ya, jadi dia masih mencari cinta sejati, dan dia sudah bermimpi buruk tentang pengkhianatannya si orang baru. Ya, di situ. Dan dia juga ngerasain kalau orang barunya ini selama tidak komunikasi dengan kamu selalu stalking dia, mengawasi dia, mengendalikan dia, dan membohongi dia juga. Free yourself. Dia mau bebas dari orang baru nih. Ya. Dia minta tolong agar bisa kembali lagi dengan kamu, tapi dia ingin bebas walaupun sudah kembali dengan kamu, tapi gak mau dikengkang, gak mau terikat. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Tetap semangat dalam menjalani hidup, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.